Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Selamat datang di Sapa Sehat RSUD Kabupaten Bintan. Senang sekali rasanya pada siang hari yang berbahagia ini, di episode perdana kali ini kita dapat mengikuti podcast Sapa Sehat daripada RSUD Kabupaten Bintan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mengupas tuntas dan lebih dalam mengenai RSUD Kabupaten Bintan. Mulai dari profil, pelayanan yang tersedia, hingga komitmen RSUD Kabupaten Bintan dalam memberikan pelayanan kesehatan terbaik untuk masyarakat Kabupaten Bintan. Dan tentunya untuk membahas topik yang sangat istimewa ini, kita juga kedatangan narasumber, yaitu Bapak Direktur RSUD Kabupaten Bintan, yaitu Bapak Dr. Gigi Tony Masruri, SPPM. Selamat datang Pak. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk hadir di Sapa Sehat RSUD Kabupaten pada hari ini. Sebelumnya Pak, untuk membahas lebih jauh mengenai berbagai layanan dan perkembangan RSUD Kabupaten Bintan, mungkin Bapak bisa memperkenalkan terlebih dahulu kepada masyarakat dan sobat sehat yang ada di rumah, bagaimana profil singkat RSUD Kabupaten Bintan serta peran rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Silakan Pak. Oke, terima kasih Bu Bidan Arum. Jadi mungkin sobat sehat RSUD Kabupaten Bintan, perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ada beberapa sobat sehat yang sudah kenal dengan saya dan mungkin ada juga yang belum. Jadi mungkin tahap awal perkenalkan saya Dr. Gigi Tony Masruri, ya, spesialis penyakit mulut, dan saya kebetulan terhitung mulai 15 Agustus 2025 diberi amanah untuk menjadi Direktur RSUD Kabupaten Bintan. Dan kurang lebih hampir mau 1 tahun, ya, mulai 11 bulan saya sudah diberi amanah untuk memimpin RSUD Kabupaten Bintan ini. Mungkin itu perkenalan singkatnya dulu, nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Baik Pak, mungkin untuk pengenalan RSUD Kabupaten Bintan yang pertama mungkin kita akan membahas tentang SDM-nya, boleh Pak? Boleh. Baik, Ya. Salah satu kekuatan rumah sakit adalah sumber daya manusianya ya Pak ya. Dan sobat sehat di luar ruangan ini juga pengen tahu nih Pak, bagaimana kondisi dan pengembangan SDM yang ada di Rumah Sakit Bintan ini Pak. Oke. Jadi RSUD Kabupaten Bintan mungkin saya jelaskan secara umum aja bahwa rumah sakit kita ini adalah rumah sakit tipe C ya, tipe C yang berada di kawasan atau daerah Bintan Timur, tepatnya di Kelurahan Kijang Kota. Jadi kita rumah sakit tipe C di mana untuk tempat tidur rawat inap itu kita punya kurang lebih 102 tempat tidur atau bed yang terbagi dari rawat inap kelas 3, rawat inap anak, rawat inap kelas 2, rawat inap kelas 1, bahkan ada VIP termasuk ruang isolasi, ruang intensif, ada ICU, ada NICU, ada PICU, dan juga mungkin ada ruangan VK ya untuk ruangan kebidanan. Jadi total keseluruhan bed itu kalau kita total kurang lebih 102. Terkait fasilitas kita ada IGD, rawat jalan, rawat inap, dan alhamdulillah per Februari kemarin untuk rawat jalan kita udah pindah ke gedung baru. Nah, gedung baru 3 lantai dengan ruang tunggu yang alhamdulillah lumayan nyaman dibanding dengan gedung lama. Mungkin itu singkatnya. Baik Pak, untuk rawat jalan nih Pak, kan banyak masyarakat ataupun sobat sehat yang berobat rawat jalan di RSUD ya Pak. Untuk ketersediaan dokter spesialisnya apakah sudah lengkap Pak RSUD ini? Ya, terima kasih Mbak Rum. Jadi kalau untuk rawat jalan, sebenarnya kalau untuk tipikal rumah sakit tipe C kita ini sudah dibilang bisa dikatakan C+ lah ya, C+. Jadi untuk kebutuhan dasar itu kan ada 4 spesialisasi yang harus diada di rumah sakit. Itu ada spesialis penyakit dalam, spesialis kandungan,
spesialis anak, kemudian spesialis obgyn ya. Kemudian bedah ya. 4 ditambah lagi spesialis anestesi, radiologi dan patologi klinik. Itu basicnya itu udah kita penuhi. Dan kita malah punya dokter spesialis lebih dari itu. Ada dokter kulit, ada dokter paru, ada dokter fisioterapi ya. Kemudian ada dokter gigi spesialisnya ada 2. Kemudian ada dokter jantung kita punya, dokter saraf kita punya. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk level tipe C sebenarnya kita sudah lebih, maksudnya secara basic. Tapi memang nggak kita pungkiri, kita memang belum bisa seperti rumah sakit besar lainnya yang ada spesialis bedah saraf, spesialis bedah tulang. Nah itu kita memang belum punya gitu. Tapi kalau untuk standar rumah sakit tipe C, kita sebenarnya tenaga kesehatannya sudah memenuhi syarat gitu. Oke, sudah sangat banyak ya Pak ya dokter spesialisnya. Mengenai rawat inap tadi yang sudah lebih dari 100 tempat tidur ya Pak ya, kan kita mempunyai SDM untuk menjaga atau untuk jaga shift gitu ya Pak. Apakah SDM-nya itu sudah memenuhi kompetensi dalam pelayanan di RSUD Pak? Ya. Kalau untuk kompetensi, saya yakin kita sudah memenuhi kompetensi karena memang standar-standar yang ditetapkan untuk menjalankan sebuah rumah sakit, terutama untuk rawat inapnya, ini ada standar-standar khusus. Misalkan seseorang perawat untuk menjadi kepala ruangan itu ada standarnya. Misalnya dia harus minimal nurse atau minimal sarjana keperawatan dan harus sudah pelatihan basic traumatic life support mungkin apa. Nah itu kita sudah memenuhi. Memang kalau secara jumlah kita masih kekurangan di perawat memang. Nah, jadi kalau secara jumlah memang mohon maaf kita masih kekurangan untuk perawat. Tapi untuk pelayanan dasarnya ya perawat yang ada saat ini kita maksimalkan. Tapi kalau secara jumlah untuk menuju ideal memang belum. Tapi kalau untuk basicnya kita sudah bisa melayani dengan perawat yang ada gitu. Baik, untuk jumlah memang kurang ya Pak, tapi kalau untuk idealnya sudah bisa memenuhi. Baik Pak, ini RSUD Kabupaten Bintan tentunya memiliki beberapa rencana pengembangan layanan gitu ya Pak ya. Bisa dijelaskan Pak apa aja rencana pengembangan dalam beberapa waktu ke depan Pak dari RSUD? Ya, terima kasih. Jadi kalau untuk RSUD Bintan kan kita kebetulan di 2025 sudah membangun beberapa fasilitas ya. Fasilitas termasuklah ruang poli rawat jalan yang baru 3 lantai. Nah, untuk di 2026 menuju 2027 kita mohon doanya kita lagi sedang berusaha. Yang pertama target kita adalah seluruh rawat inap kelas 3 itu full AC. Ya, ini kita lagi menyusun anggaran, nanti kita ajukan ke APBD perubahan untuk penambahan AC di ruangan rawat inap kelas 3. Di ruangan rawat inap kelas 3 terutama di Alamanda itu semuanya sudah full AC. Yang kurang adalah di Anyelir sama di Gardenia. Nah ini target kami di 2026 akhir kalau bisa 2 bangunan ini sudah full AC. Memang itu juga sudah diamanahkan oleh peraturan Menteri Kesehatan untuk menuju kamar rawat inap standar. Nah itu untuk ini. Terus kemudian yang kedua kita juga sesuai arahan Pak Bupati, ini kita juga kemungkinan akan ada rehabilitasi gedung poli lama yang dulu dijadikan poli rawat jalan. Kemungkinan ini akan kita rehab ya untuk menjadi rumah singgah bagi pasien-pasien kebidanan yang mungkin domisilinya bukan di area bukan di area Bintan Timur ya, bukan di area Bintan Timur. Mohon maaf, mungkin ada Bapak Ibu masyarakat yang mungkin keluarganya atau istrinya yang mungkin mau melahirkan tapi domisili mungkin di Pulau Kelong atau mungkin di daerah Mantang. Sementara ketika takut
lahir di sana kemudian datang ke rumah sakit, ternyata menurut perkiraan dokter mungkin perlu waktu beberapa jam nih untuk menuju supaya kelahirannya pas gitu ya. Nah, mungkin dalam waktu tunggu itulah nanti kita bisa manfaatkan rumah singgah. Jadi rumah singgah ini peruntukannya untuk orang yang mau melahirkan. Nah, itu rumah singgah. Terus wacana ketiga itu kita juga minta doa restunya, semoga di tahun 2026 ini kita sudah bisa memiliki ruangan cuci darah atau hemodialisis. Ini dokternya saat ini sudah sedang bersekolah ya. Dan kita tinggal menyiapkan hardware-nya aja, berarti gedungnya ya sama peralatannya. Kalaulah memang nanti dokternya selesai sudah balik, harapan kita mudah-mudahan di tahun depan kita sudah bisa memulai pelayanan hemodialisis atau cuci darah. Itu yang ketiga. Yang keempat, kami juga mohon doanya juga. Ini kita sedang menuju untuk pembangunan gedung cath lab atau kateterisasi jantung sama cuci otak ya, DSA ya. Jadi semoga anggaran ini di ACC oleh pemerintah pusat, semoga di tahun 2026 ini kita sudah punya gedungnya untuk pelayanan kateterisasi jantung dan saraf. Tapi kan itu kita juga harus menyiapkan SDM-nya. Mungkin sebagai informasi awal untuk saat ini kita lagi menyekolahkan dokter spesialis saraf kita ya untuk sekolah neurointervensi. Jadi untuk yang tren di masyarakat itu mungkin semacam kayak cuci otak ya. Cuci otak itu semoga tahun depan bisa dilaksanakan di RSUD Bintan. Nah, kemudian secara bertahap juga semoga juga dokter jantung kita bisa bersekolah untuk bisa melakukan tindakan pasang ring jantung atau kateterisasi jantung. Itu yang keempat. Dan untuk pelayanan-pelayanan yang lain kan kayak seperti pelayanan antar pasien pasca rawat inap menggunakan mobil non ambulan, ini juga masih sampai sekarang masih berlangsung gitu. Ya, Pak. Baik Pak, untuk rumah singgah tadi Pak, kan tadi itu peruntukannya untuk pasien-pasien yang mau melahirkan, misalnya tidak punya tempat tinggal di sekitar rumah sakit yang di pulau. Apakah nanti rumah singgah ini hanya untuk pasien hamil atau boleh pasien umum lainnya yang misalnya dia itu tinggalnya di pulau atau bagaimana Pak? Jadi memang konsep awalnya rumah singgah ini hanya untuk orang yang mau melahirkan, konsep awalnya. Karena memang target kita kalau orang mau melahirkan kan gambarannya misalkan keluar bercak darah gitu ya, ibarat katanya gitu. Itu bukan langsung lahir saat itu juga, kadang-kadang kan nunggu berapa jam tuh untuk bisa lahir normal gitu ya. Nah, waktu tunggu itulah kasihan kalau pasien ini harus balik ke pulau. Nah, itulah kita tahu. Kalau untuk masyarakat dan keluarga pasien untuk saat ini belum ada dalam wacananya. Jadi memang ini targetnya untuk pasien yang mau melahirkan. Ya. Jadi kalau misalkan pasien yang sakit, ya langsung kita rawat inapkan, gitu ya. Nah. Berarti khusus untuk pasien hamil ya Pak yang mau melahirkan. Kemudian Pak, untuk wacana tahun depan itu akan dilakukan HD atau hemodialisis, itu apakah layanan ini tuh prioritas gitu Pak buat masyarakat Kabupaten Bintan? Apa banyak masyarakat Bintan ini yang cuci darah gitu Pak? Ya, memang secara data saya belum pegang secara data, tapi menurut informasi dari teman-teman spesialis penyakit dalam, banyak warga Bintan, terutama daerah Bintan Timur ini yang melakukan cuci darah di Tanjung Pinang. Jadi dengan rentang jarak yang lumayan agak jauh, mungkin kalau misalkan di Kijang di RSUD Bintan ini ada fasilitas itu, mungkin akan sedikit banyak membantu warga kita gitu. Nah, kalau secara data sejujurnya kami belum pegang berapa orangnya, tapi memang menurut informasi lumayan banyak warga Bintan, terutama daerah Bintan Timur yang melakukan cuci darah di Tanjung Pinang, baik di kota Tanjung Pinang ataupun di rumah sakit provinsi gitu. Jadi kita hadirkan, semoga nanti di 2027
kita hadirkan layanan hemodialisis biar pasien-pasien yang nantinya mau melakukan cuci darah tidak usah ke Tanjung Pinang gitu. Berarti mengurangi beban masyarakat. ekonomi ya Pak ya, juga karena jauh butuh transport. Kita juga dapat meringankan beban mereka. Kemudian Pak, ini saya ingin tahu nih, mungkin sobat sehat di luar sana juga ingin tahu, kunjungan di RSUD Kabupaten Bintan ini sampai dengan ini Juli awal ya, berarti sampai dengan Juni itu berapa Pak kira-kira Pak? Sebagai gambaran aja, data yang kami pegang itu kunjungan di tahun 2025. Jadi di tahun 2025 itu ada kurang lebih 41 ribuan yang sakit, baik rawat jalan sama rawat inap yang masuk ada di data kami. Jadi memang yang kita layani kurang lebih 41 ribu, baik itu mungkin adalah pasien baru atau pasien yang kronis atau kontrol ya. Kemudian ada yang sebagian juga pasien rawat inap. Jadi hampir 40 ribuan selama 1 tahun gitu yang kita layani di RSUD Kabupaten Bintan ini. Baik Pak, itu kan jumlah yang sangat banyak ya Pak ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga banyak juga yang orang berobat itu di luar rumah sakit Kabupaten Bintan, ke Tanjung Pinang misalnya yang lebih jauh atau ke Batam gitu Pak. Bagaimana Pak langkah rumah sakit dalam menjaga kualitas pelayanan dalam seiring meningkatnya jumlah pasien di RSUD ini Pak? Untuk menjaga kualitas layanan kita selalu update SDM ya. Jadi SDM kita selalu upgrade keilmuannya, terutama untuk dokter-dokter spesialis. Jadi di Kementerian Kesehatan itu ada sering diadakan pelatihan-pelatihan yang itu akan meningkatkan kualitas dokter spesialisnya. Juga ada juga kadang-kadang di Kementerian Kesehatan ini ada pelatihan-pelatihan yang diperuntukkan untuk tenaga-tenaga selain dokter, perawat, bidan. Dan ini selalu kita update ya, walaupun anggaran rumah sakit kita ini saat ini diefisiensi, tapi kita mencoba mencari sumber-sumber lain yaitu dari Kementerian Kesehatan atau dari instansi vertikal yang pelatihan-pelatihan yang mendukung. Jadi artinya dengan sumber daya yang ada kita mencoba menghadirkan layanan yang optimal lah ya. Kalau mungkin maksimal belum, paling enggak optimal ya. Ya kita kayak sebagai contoh lah, kayak dokter penyakit dalam kita saat ini lagi pendidikan untuk hemodialisis itu juga diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian dokter saraf kita juga melakukan sekolah lagi untuk neurointervensi, itu juga diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan. Dan juga perawatnya juga ada juga yang diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan untuk pelatihan hemodialisis ataupun pelatihan neurointervensi atau untuk penanganan stroke terutama. Ini selalu kita update gitu. Berarti di tengah minimnya anggaran kita tetap berusaha ya Pak untuk memaksimalkan SDM yang ada. Gitu, Pak. Tadi terkait inovasi pelayanan Pak, tadi saya dengar ada inovasi antar rawat pasien pasca rawat inap ya Pak. Itu mekanismenya bagaimana ya Pak supaya dapat dimanfaatkan masyarakat? Jadi gini, Sobat Sehat RSUD Bintan, jadi kita sebenarnya sudah 2 tahun, kurang lebih 2 tahun lah ya, menghadirkan layanan pelayanan antar pasien pasca rawat inap. Jadi intinya semua pasien rawat inap ya, kita tidak membedakan lah, ini mau suku apa, mau agama apa, mau kaya, mau miskin, asal mau menggunakan fasilitas ini kami terbuka. Intinya pada saat pasien sudah dirawat inap, kemudian dia melapor ke petugas bahwa saya minta tolong keluarga saya atau pasiennya menggunakan fasilitas mobil antar pasien ini. Nah, cuma ada satu syaratnya, dia harus KK dan KTP Bintan. Oh gitu. Nah, jadi kalau untuk yang di pulau gimana? Kita akan antar sampai Pelantar sesuai dengan tempat kapal yang berlabuh gitu. Nah, jadi yang penting KK KTP. Kalau KTP Tanjung Pinang, mohon maaf, nggak bisa. Memang aturannya nggak boleh. Ya. Gitu.
Berarti tidak dibedakan ya Pak, mau Iya. kaya, mau miskin, yang penting KTP Bintan. Selain pelayanan antar pasien pasca rawat inap itu, apa ada lagi Pak inovasi-inovasi yang dibuat oleh RSUD Kabupaten Ya. Bintan Pak? Selain pelayanan pasien pasca rawat inap, kita juga punya inovasi namanya Gelora, Gerakan Donor Darah Sukarela ya. Jadi tim kita ketika ada event-event yang semacam masanya banyak gitu ya, event olahraga atau mungkin event senam bersama atau event apapun yang ini, kita menurunkan tim untuk membuka pelayanan donor darah sukarela. Jadi tim unit UPD, unit pengelolaan darah RSUD Bintan kita turun ke lapangan ya. Karena darah ini kalau ketika RSUD Bintan sudah punya stok, jadi ini lumayan membantu nih kalau ada pasien-pasien yang memerlukan donor darah ya. Daripada harus ngambil ke Tanjung Pinang ya. Kalau RSUD kita sudah ada kan lebih enak ya, hemat tenaga, hemat biaya gitu. Nah, kalau misalkan ada warga atau masyarakat atau yang mengadakan event dan perlu bantuan kita untuk membuka stok donor darah sukarela, kami dengan senang hati tolong hubungi Senang hati ya, kami. Pak, ya. Ya, kami dengan itu inovasi itu. Kita juga punya inovasi lainnya yaitu Jumat Berkah Sehati. Itu dengan 2 minggu sekali, dan ini yang terbaru adalah podcast ini. Ini podcast perdana. Ini akan kita lakukan selama 2 minggu sekali dengan narasumber bermacam-macam topik lah nanti ya. Bermacam, mau dokter spesialis, nanti mungkin ada perawat, ada bidan. Jadi nanti tergantung topiknya nanti ya. Nah, ini narasumber yang berbeda-beda. Jadi memang untuk event yang pertama ini kita bicara tentang rumah sakit dulu ya. Baik Pak, untuk Gelora tadi nih Pak, kan dia ini ada saat event-event besar. Bagaimana Pak cara kita misalnya ada event nih, Sobat Sehat di luar nih mau mengadakan event, terus mau ada memanggil Gelora, apakah bersurat atau langsung ke UTD, itu bagaimana mekanismenya ya Pak? Mekanismenya sebagusnya kirim surat resmi ke direktur ya. Nanti dari surat resmi itu akan kita pelajari, kita telaah ya, kemudian akan kita teruskan kepada tim ya. Itu dipungut biaya atau tidak Pak? Free. Free ya. Free, Jadi ya, free. Sobat Sehat di luar sana yang ingin mengadakan event Gelora, kita free, yang penting bersurat saja begitu ya Pak ya. Baik Pak, mungkin dengan berbagai pengembangan yang tadi Bapak sampaikan itu, mungkin apa harapan Bapak untuk pelayanan kesehatan dari RSUD Kabupaten Bintan ke depannya Pak? Sobat Sehat RSUD Bintan, memang tidak kita pungkiri Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan, RSUD Bintan ini mungkin masih banyak kekurangan. Bukan yang sempurna banget, bukan. Itu tidak kita pungkiri. Tapi kami dari jajaran manajemen, dari jajaran karyawan berusaha seoptimal mungkin dengan daya upaya, dengan efisiensi anggaran, dengan kondisi kita yang saat ini ada, kita berusaha memberikan pelayanan yang menuju lebih baik lah. Jadi setiap saat harus lebih baik daripada kemarin, setiap saat begitu. Tapi tentunya mungkin ada beberapa hal yang mungkin adalah kayak semacam kayak miskomunikasi, atau mungkin ada salah kata, atau mungkin ada kurang berkenan di beberapa pasien. Ya kami sejujurnya kami mohon maaf lah. Itu menjadi cambuk kami untuk berbuat lebih bagus lagi gitu. Jadi harapan kami, tolong Sobat Sehat, Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Bintan, tolong juga dukung kami ya, kasih masukan ke kami untuk menuju rumah sakit ini memberi pelayanan yang terbaik gitu ya. Ya, kasih masukan ke kami. Dan kami sering sih sebenarnya mendapatkan masukan dari tokoh-tokoh masyarakat ya, dari orang-orang tua kami di daerah Bintan Timur ini. Masukan-masukan itu sungguh sangat kami harapkan untuk menuju pelayanan ini menjadi lebih baik. Jadi ke depan kami berharap RSUD Kabupaten Bintan ini memberikan pelayanan yang semakin baik dan semakin baik,
dan memberi masyarakatnya juga puas dengan pelayanan kami. Jadi kalau ada kurang sana kurang sini, silahkan beri masukan ke kami. Oke, Pak. Terakhir nih Pak, kan banyak nih isu-isu miring tentang nakes di luar sana ya Pak ya, tentunya karena mungkin panik, keluarga orang sakit pasti panik gitu ya Pak. Jadi Pak, apa pesan Bapak kepada masyarakat Kabupaten Bintan nih agar semakin percaya dan memanfaatkan layanan kesehatan yang ada di rumah sakit kita ini Pak? Ya. Jadi begini Sobat Sehat, jadi kita memaklumi keluarga pasien atau mungkin pasiennya sendiri panik dengan kondisi sakitnya, ya. Tapi percayalah, tenaga kesehatan, dokter, perawat bidan itu sekolahnya tidak pernah juga dididik untuk mencederai orang. Jadi kami memang dididik untuk membantu memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien atau kepada masyarakat yang membutuhkan. Tapi, ya ada tapinya, pemberian pelayanan kesehatan ini tidak mutlak punya kami. Ada kuasa Allah, ada kuasa Tuhan di situ. Jadi ada campur tangan Tuhan, ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala di pelayanan kami. Jadi kami juga bukan dewa, kami juga manusia gitu. Tapi intinya kami selalu diajarin tidak untuk mencederai pasien. Jadi percayalah kepada kami, karena untuk ilmu kesehatan kami yang mungkin lebih tahu daripada masyarakat atau daripada pasien. Jadi jangan percaya dengan setelah searching di internet, kemudian menghakimi tenaga kesehatan yang dibilangnya tidak tahu apa-apa, enggak seperti itu. Jadi percayakan kepada kami, kepada dokter-dokter kami untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Yakinlah tidak ada terbersit sedikit pun kami sebagai pelayan kesehatan untuk mencederai atau mencelakai pasien. Ya, mungkin itu harapan kami kepada Bapak Ibu atau Sobat Sehat pasien yang berobat ke RSUD Bintan ini. Jadi begitu ya Sobat Sehat. Jadi memang pelayanan di Rumah Sakit Bintan ini tidak pernah, ataupun di tempat lain tidak akan pernah nakesnya itu mencoba mencederai pasiennya. Alhamdulillah ya Pak, demikian perbincangan kita pada episode perdana Sapa Sehat pada siang hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Direktur atas waktu, ilmu serta informasi yang banyak banget. Jadi masyarakat dan Sobat Sehat di luar sana tuh bisa tahu profil rumah sakit dan pengembangan rumah sakit, inovasi-inovasi apa yang ada di Rumah Sakit RSUD Kabupaten Bintan. Dan harapan kami juga Sobat Sehat mendukung apa-apa program yang akan dilakukan oleh Rumah Sakit Bintan beberapa tahun ke depannya supaya berjalan dengan lancar. Itu semua kita lakukan untuk membantu meringankan beban masyarakat. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Sobat Sehat di luar yang telah menonton atau mengikuti podcast ini. Semoga kedepannya Rumah Sakit Kabupaten Bintan menjadi rumah sakit yang bisa jadi kebanggaan di Kabupaten Bintan ini. Saya Bidan Arum Puspitasari selaku host pada Sapa Sehat pada siang hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Sapa Sehat RSUD Kabupaten berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga pola hidup sehat, karena sehat adalah investasi untuk tetap di masa depan. Karena kita di daerah Melayu tak puas pula kalau tidak ditutup dengan pantun. Kami izin pantun dulu, pergi berlayar ke Pulau Bintan. Jangan lupa singgah ke Kota Kijang. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di Sapa Sehat yang akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.